Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Hensuki. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak laki-laki yang pagi-pagi dikagetkan adiknya ikut tidur bersamanya. Dia adalah Keiki dan adiknya Mizuha. Keiki sangat tidak setuju adiknya macam itu. Setelah di sekolahan, di ruangan eskul terdapat cewek yang lagi buat kaligrafi. Dia adalah Sayuki Senpai. Dia mengajak beres-beres tempat eskul itu karena berantakan banget. Tak lama ada yang lainnya yang mau ikut membantu juga. Mereka adalah Yuika dan Nanjo. Adiknya Keiki pun ikutan. Alhasil mereka berlima bersih-bersih tempat tersebut. Singkat cerita, ketika semuanya sudah beres, Keiki menyuruh semuanya untuk pulang duluan aja. Karena kerjaannya bentar lagi juga beres. Sayuki memberikan kunci ruangan itu. Terus dia membuang sisa air cucian. Keiki pengen punya seorang pacar. Pas dia pulang lagi ke ruangan itu, di meja terdapat sebuah surat. Terus dia baca, ternyata itu surat cinta. Dia auto senang. Terus di atas surat itu terdapat sempak. Entah apa maksudnya. Akhirnya dia cerita ke temennya yang bernama Soma. Maksud dari surat plus sempak itu. Soma beranggapan kalau kejadiannya macam Cinderella, ketinggalan sepatunya. Kini bukan sepatu, sempak anjir. Cakupannya gak bakalan jauh yang dapat dicurigai, yang membuat surat itu kemungkinan orang yang udah ikut beres-beres kemarin. Terus dia bertemu dengan Sayuki untuk memberikan kunci ruangan. Di situ Sayuki melihat kalau Keiki mengantuk. Dia disuruh ke ruangan eskul, cuma dia memilih untuk pergi. Terus dia pergi ke perpustakaan membantu Yuika. Dia sempat berpikir kalau Cinderella itu adalah Yuika. Terus Yuika pergi setelah ngerjain si Keiki. Lalu Keiki berlatih basket sambil bercerita kepada Soma. Di pinggir lapangan, Keiki melihat Nanjo seperti melihat seseorang. Tak lama bola basketnya kena kepala si Keiki. Dia jadi pingsan. Yang menjaga dia adalah si Nanjo sendiri. Ketika Nanjo mau pegang jidat, Keiki menahannya. Terus dia ngomong, semisal dia udah punya cewek, apakah dia akan mendukung? Nanjo gak yakin bakalan mendukung si Keiki. Terus dia pergi. Di perjalanan dia bertemu dengan Sayuki yang lagi main-main sama anjing. Sayuki macam suka sama hewan tersebut. Tak lama pemiliknya datang. Terus dia secara tiba-tiba meminta ngelus kepala seperti halnya yang dia lakukan kepada adiknya. Akhirnya dia melakukannya. Setelahnya si Sayuki mengkisah si Keiki. Sesampainya di rumah, Keiki menanyakan kepada Mizuha siapa yang terakhir meninggalkan ruangan eskul. Katanya si Sayuki. Akhirnya keesokannya dia langsung tanpa pikir panjang dia menanyakan surat tersebut kepada Sayuki. Tapi sayangnya Sayuki kagak bisa jawab. Terus Keiki pengen sekali kencan, Sayukinya pun mau. Pas dia berkencan, dia makan-makan. Keiki menanyakan apa ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Sayuki. Misalnya perasaan. Sayuki yang mendengar itu langsung pulang. Sejak kejadian itu, Sayuki menjauhi si Keiki. Entah kenapa. Terus ada momen di mana pas pulang sekolah, Keiki menahannya dengan paksa. Keiki mulai serius. Disinilah kesalahan Keiki. Dia pikir yang diumpetin itu perasaan si Sayuki. Ternyata pas keesokannya, Sayuki minta ketemuan di ruang eskul. Apa yang terjadi? Keiki disuruh menutup mata. Pas dia buka mata, Sayuki membuka pakaiannya dan memakai kalung layaknya guguk. Dan benar, dia pengen jadi peliharaan si Keiki. Sayuki terus memaksa si Keiki untuk menjadi majikannya. Keiki udah gak paham lagi dengan situasinya saat ini. Setelah itu, dia bertemu dengan guru yang mana dia berterima kasih udah ngebersihin ruangan eskul. Cuma katanya Keiki kagak mengunci ruangan itu. Dia auto bingung, padahal dia udah mengunci sebelumnya. Dia curiga kalau ada cewek masuk menyimpan suratnya dan mengumpat di suatu tempat. Dan setelah dikunci, orang itu membuka dari dalam. Soma yang mendengar kejadian seperti itu, kalau Cinderellanya kali ini mungkin di luar dari keempat cewek kemarin. Setelah itu si Keiki berterima kasih karena berkat dia, Keiki bisa baikan sama Sayuki. Lalu dia ke perpustakaan untuk membantu si Yuika. Tak lama dia mengantuk dan pura-pura mau nyimpen buku. Di situ pun ada Sayuki yang ngagetin dari belakang. Dengan datangnya dia terjadi adu mulut sama Yuika. Yang mana si Sayuki lebih dekat dengan Keiki yang sudah berkencan dengannya.
Terus si Keiki salah ngomong yang membuat Yuika pergi. Setelahnya Sayuki mengajak untuk mencari buku yang dia pengen baca sambil membicarakan hal kemarin. Di situ pun ada si Yuika. Sesudah mendapatkan bukunya dia pergi buat baca. Di situ Yuika masih aja terlihat marah mendengar cerita si Sayuki. Alhasil dia juga pengen kencan sama si Keiki minggu ini. Di rumahnya gak sengaja dia berbicara tentang kencan. Adiknya jadi mengetahuinya. Alhasil Mizuha mau membantu Keiki kencan dimulai dari datang lebih awal, memuji penampilannya terus mengajak ke sebuah bioskop sambil menutup matanya. Lalu diteruskan dengan makan. Di situ mereka ngobrol panjang lebar tentang Keiki yang ikutan perpustakaan itu gara-gara ada cewek di sebelah bangkunya yang sibuk. Jadi dia memutuskan untuk menggantikannya. Terus mereka bercerita tentang film tadi yang mereka tonton. Setelahnya mereka belanja, tapi cuma lihat-lihat doang, kagak belanja. Ini kencan pertama si Keiki, karena sebelumnya sama Sayuki itu macam bukan kencan. Tak lama Yuika mau ke kamar mandi. Sesudahnya ada yang mencegatnya. Keiki yang menunggu lama mulai cemas. Pas disamperin, dia melihat Yuika lagi dikelilingi cowok. Dia auto membawanya pergi. Keiki merasa bersalah karena tidak ngejagain si Yuika. Terus Yuika mencium kening si Keiki sebagai tanda terima kasihnya. Setelah itu mereka pulang menaiki kereta. Yuika ketiduran di situ. Keiki malah memikirkan si Yuika dulu sama yang sekarang. Di mana dulu dia macam orang cuek, tapi setelah dideketin terus dia jadi halus kepada si Keiki. Keesokannya Keiki bercerita kepada si Soma apa yang terjadi kemarin itu. Katanya bisa jadi Cinderellanya itu si Yuika. Namun tak lama Yuika ngechat meminta ketemuan di gudang perpustakaan. Mau ada yang dia omongin. Soma meminta Keiki untuk bertemu dia dulu. Alhasil dia OTW ke sana. Di sisi lain, si Sayuki punya perasaan buruk. Sesampainya di sana, Yuika mengungkapkan kalau dia pengen Keiki menjadi budaknya. Lagi-lagi Keiki diprank, bukan Yuika orang yang membuat surat buatnya. Di situ Keiki nolak keras, alhasil Yuika merayunya dengan panse atau sepak miliknya. Keiki pun masih nolak juga, alhasil Yuika dengan kejamnya memasukkan panse itu ke dalam mulutnya. Emang loli dajal guys. Keiki senpai, Keiki senpai. Singkat cerita, Keiki bermimpi buruk tentang loli Yuika yang membuat adiknya mendengar si Keiki berteriak. Keiki jadi malas buat pergi ke sekolah, tapi ujung-ujungnya dia ke sekolah juga. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan Nanjo di lokernya. Namun setelah si Keiki membuka lokernya, dia dikagetkan dengan daleman yang ada di lokernya itu. Dia curiga kalau itu punyanya si Yuika. Dan setelah dia bertemu, ternyata benar itu punyanya si Yuika. Nah, di situ Yuika nulis sebuah cerita gitu. Pas dia bacain, cerita itu mirip seperti yang ada di mimpinya si Keiki. Makin lama dia makin kagak kuat dengernya. Yuika nawarin si Keiki jadi budaknya lagi. Akhirnya karena dia kesal dia lari ke loker lagi. Pas dia buka lokernya lagi, di dalamnya terdapat foto dirinya dengan si Sayuki. Sayuki meminta Keiki ke ruangan eskul. Kalau enggak fotonya bakalan disebarkan. Alhasil dia ke sana dan yang terjadi dia menggunakan baju pelayan yang gitulah pokoknya. Tangannya diborgol pula ya kan. Ketika Keiki menyuruhnya untuk ganti baju, kunci borgolnya berada di dadanya si Sayuki. Akhirnya Sayuki juga pengen ke toilet. Keiki terpaksa mengambil kunci tersebut. Terus dia menawarkan untuk jadi majikannya lagi. Keiki bisa melakukan apapun kepada Sayuki. Setelah dipikir-pikir, akhirnya dia menolak dan langsung pergi. Terus dia bercerita kepada Soma sepertinya udah kagak mungkin kalau kedua cewek itu pelakunya. Soma menunjuk ke si Nanjo. Ada kemungkinan dia karena dia suka merhatiin si Keiki. Terus dia merenung sejenak di kursi taman. Tak lama si Sayuki ngechat untuk ke ruangan eskul. Keiki auto ke sana, tapi dia dicegat oleh Yuika yang berbohong kalau dia lagi kagak pakai baju. Keiki auto menuruti arahannya untuk ke ruangan kosong. Ternyata dia punya rencana buruk, yaitu mengikat si Keiki di kursi. Yuika memaksa untuk mencium kakinya karena Keiki udah jarang ketemu lagi sama dia. Ketemunya sama si Sayuki mulu. Kalau enggak, dia bakalan mengkise si Keiki. Tak lama si Sayuki datang. Di situ dia marah-marah sama Yuika, ampe cekcok adu mekanik. Tak lama setelah itu datang si Nanjo. Dia langsung menarik si Keiki keluar. Dan dia berterus terang kalau dia cemburu lihat Keiki dekat-dekat sama cewek berdua itu.
Singkat cerita, Keiki bertemu dengan Nanjo kembali di locker. Kini dia kedatangan si Yuika juga. Yuika menyadari sesuatu kalau Keiki dan Nanjo terlihat seperti ada masalah. Yuika menyuruhnya untuk baikan lagi sama Nanjo. Selepas di kelas, si Sayuki ngechat untuk ke ruangan eskul lagi. Pas ke sana, dia membahas kedekatan mereka berdua. Kini Sayuki akan deket-deket kalau mereka berduaan aja. Dia gak akan macam-macam dulu. Sayuki juga menyuruh Keiki untuk berbaikan sama si Nanjo. Secara dia adalah temannya. Setelah itu, Keiki langsung beraksi ke kelas, mencoba dekat dengan si Nanjo. Awalnya Nanjo kagak mau diganggu. Tak lama dia ngajakin untuk bersenang-senang bareng Soma. Di situ mereka bermain bersama sampai malam hari. Singkat cerita, mereka pulang, tersisa Keiki dan Nanjo. Nanjo merasa ada yang ganjal. Tak lama turun hujan. Keiki mengambil coklat panas buat Nanjo. Pas balik lagi, Keiki melihat Nanjo lagi mandangin foto si Soma. Ketika ditanya Keiki, dia seperti marah gitu dan langsung pergi. Keiki auto kepikiran sampai rumahnya. Adiknya mencoba menenangkan dan menyemangati untuk terus meminta maaf kepada si Nanjo. Keesokannya, Keiki mencoba untuk baikan sama Nanjo. Sampai akhirnya, Keiki meminta maaf. Dia akan melakukan apapun asalkan dimaafkan. Kesempatan Nanjo kalau dikasih begitu, dia udah kagak tahan mikirin ini. Terus Nanjo pengen Keiki pacaran sama Soma. Kan kagak jelas, lagi-lagi Keiki kena prank. Nanjo ampe bikin bukunya anjir. Hari-harinya ngeliatin keseharian mereka berdua, lalu dituangkan ke dalam buku, kan parah. Pas Keiki ke lokernya, ada surat lagi dong. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau anime ini mau dilanjutkan, silakan like sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatane, bye-bye.